Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang mendapatkan teori 4, yaitu hukum Bernoulli. Pada video kali ini kami akan memaparkan hasil percobaan kami yang berjudul penerapan hukum Bernoulli pada kincir air. Hukum Bernoulli menjelaskan hubungan antara tekanan, kecepatan aliran, dan ketinggian fluida dalam suatu sistem aliran. Melalui percobaan ini, kami menunjukkan bagaimana prinsip hukum Bernoulli diterapkan pada kincir air, serta menganalisis hasil yang diperoleh dari percobaan yang telah dilakukan. Hukum Bernoulli diperkenalkan oleh Daniel Bernoulli pada tahun 1738, dan dia menerbitkan sebuah buku yang berjudul Hidrodinamika yang membahas tentang aliran fluida seperti air dan udara. Dalam penelitiannya, Bernoulli menemukan bahwa kecepatan dan tekanan fluida itu masih saling berhubungan. Jika fluida mengalir semakin cepat, maka tekanannya akan lebih kecil. Sebaliknya, jika tekanannya lebih lama, maka tekanannya akan lebih besar. Atas kontribusinya, prinsip yang menjelaskan perilaku fluida ini kemudian dikenal sebagai hukum Bernoulli dan hingga kini banyak diterapkan pada bidang teknik dan teknologi. Pengertian konsep dan persamaan hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli menjelaskan hubungan antara tekanan, kecepatan aliran fluida, massa jenis, dan ketinggian dalam suatu aliran fluida yang berbentuk cair ataupun gas. Konsep ini digunakan untuk menganalisis perilaku fluida yang mengalir dalam saluran seperti pipa. Penerapan hukum Bernoulli sangat luas dalam bidang teknik dan industri, contohnya sayap pesawat terbang, kincir air, tabung venturi, tabung pilot, karburator, gerbong asap, penyemprot cairan, kapal layar, dan lain-lain. Hukum Bernoulli merupakan bentuk penerapan hukum kekekalan energi pada fluida mengalir. Persamaan Bernoulli ini bisa kita temukan dengan rumus P1 ditambah rho GH1 ditambah setengah rho V1 dikuadratkan sama dengan P2 ditambah rho GH2 ditambah setengah rho V2 dikuadratkan. Kesimpulannya adalah hukum Bernoulli ini mengantarkan bahwa energi total fluida yang mengalir tetap konstan sehingga perubahan tekanan, kecepatan, dan ketinggian saling mempengaruhi satu sama lain. Pada alat kincir air ini diterapkan hukum Bernoulli, yaitu ketika kecepatan aliran fluida meningkat, maka tekanannya akan menurun. Air masuk ke bagian alat kincir dan mengalir melalui sudut-sudut kincir. Energi kinetik dari air diubah menjadi energi mekanik, sehingga membuat kincir berputar. Dalam penerapan hukum Bernoulli dalam kincir air, ada 3 faktor yang mempengaruhi aliran fluida. Yang pertama yaitu kecepatan aliran, tekanan fluida, dan ketinggian fluida. Menusuk bagian tengah tutup botol menggunakan tusuk sate yang akan digunakan sebagai pusat atau hub kincir. Merekatkan stik es krim menggunakan glue. Gunakan lem tembak untuk membentuk bilah-bilah kincir air. Menempelkan tutup botol plastik di ujung stik es krim untuk membuat mangkuk penampung air. Memasukkan tusuk sate pada pusat atau hub kincir yang digunakan sebagai poros atau hub kincir agar bisa dapat berputar dengan lancar. Merakit stik es krim membentuk pola segitiga sebagai rangka tiang penyangga kincir air. Membuat penyangga atau tempat untuk menaruh botol dengan ketinggian yang berbeda untuk digunakan pada percobaan ke-1, kedua, dan ketiga. Merekatkan kincir dan tempat menaruh botol pada penampang menggunakan lem lilin agar posisi kincir tidak berubah saat mangkuk kincir air terkena air dari wadah. Membuat lubang pada botol plastik di bagian atas dan bawah dengan sisi yang berbeda sebagai saluran keluar dan masuknya air. Memasang selang atau sedotan plastik pada lubang botol dan memperkuat dengan lem lilin agar kedap air dan merekatkan botol pada penyangga yang sudah dibuat. Mengisi botol plastik dengan air yang volumenya sudah sesuai dengan variabel ketinggian yang sudah ditentukan. Melakukan percobaan pertama dengan ketinggian H1 sama dengan 17 cm, H2 sama dengan 11 cm, dan volume airnya sama dengan 500 ml. Melakukan percobaan kedua dengan ketinggian H1 sama dengan 25 cm, H2 sama dengan 16 cm, dan volume airnya sama dengan 500 ml.
Lakukan percobaan ketiga dengan ketinggian H1 sama dengan 29 cm, H2 sama dengan 18 cm, dan volume airnya sama dengan 500 ml. Dalam percobaan kali ini, kami melakukan 3 kali percobaan dengan volume air yang sama, tetapi dengan H1 dan H2 yang berbeda-beda pada tiap-tiap percobaan, yang dimana H1 merupakan tinggi air dari permukaan tangki ke bawah dan H2 merupakan tinggi lubang bocor ke bawah tangki. Pada percobaan pertama, untuk H1 kami menggunakan ketinggian 17 cm dan H2 kami menggunakan ketinggian 11 cm, yang dimana dari percobaan pertama ini dihasilkan jumlah putaran kincir air atau N sejumlah 16 putaran dengan waktu 21,02 detik. Pada percobaan kedua, kami menggunakan H1 dengan tinggi 25 cm dan H2 dengan tinggi 16 cm. Adapun jumlah putaran yang dihasilkan yaitu 22 putaran dengan waktu 22,53 detik. Pada percobaan ketiga, kami menggunakan H1 dengan tinggi 29 cm dan H2 dengan tinggi 18 cm, menghasilkan 26 putaran kincir dalam waktu 27,05 detik. Kemudian setelah kita mendapatkan hasil dari ketiga percobaan yang sudah kita lakukan, maka selanjutnya kita akan mencari beberapa nilai. Yang pertama itu kita mencari nilai V2 atau kecepatan aliran air dengan rumus akar 2G dikali H1 min H2. Kemudian yang kedua, kita mencari nilai T atau periode kincir air, yang dimana di sini cara mencarinya yaitu T sama dengan N per T, yang dimana N itu merupakan jumlah putaran kincir air dan T merupakan jumlah waktu putaran kincir. Yang ketiga, kita mencari nilai Y atau jarak keluarnya air ke salah satu bilah kincir air dan menggunakan rumus Pythagoras, yaitu Y sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Kemudian yang keempat atau yang terakhir itu kita mencari nilai V3 yaitu kecepatan kincir air dengan menggunakan rumus parabola, yaitu akar V2 kuadrat min 2GY. Hasil percobaan hukum Bernoulli pada kincir air dengan menggunakan variasi ketinggian dapat dilihat pada tabel berikut. Kami menggunakan 3 percobaan. Percobaan pertama menggunakan ketinggian 0,7 meter dan kecepatan airnya 1,0084 meter per second. Kecepatan kincir air 0,345 meter per second. Dan periode kincir airnya 0,7611 second. Pada percobaan kedua, ketinggian yang kami gunakan 0,9 meter. Kecepatan airnya 1,33 meter per second. Kecepatan kincir air 0,952 meter per second. Periode kincir air 0,9756 second. Pada percobaan ketiga, ketinggian yang kami gunakan 0,11 meter. Kecepatan airnya 1,4699 meter per second. Dan kecepatan kincir airnya 1,469 meter per second. Periode kincir air 0,9982 second. Dari hasil percobaan di atas, dapat kita simpulkan bahwa ketinggian berbanding lurus dengan kecepatan fluida. Semakin besar nilai H-nya, maka semakin cepat aliran fluida itu mengalir. Hal ini mempengaruhi kecepatan perputaran kincir air. Pada kehidupan sehari-hari, penerapan hukum Bernoulli dapat kita temukan di PLTA, yang dimana untuk menghasilkan daya listrik yang maksimum pada sistem PLTA mikrohidro atau kincir air, kita memerlukan posisi ketinggian yang setinggi mungkin agar menghasilkan kecepatan aliran dan putaran kincir air yang optimal. Hal ini merupakan bukti nyata dari adanya hukum Bernoulli yang mempengaruhinya. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hukum Bernoulli menjelaskan hubungan antara tekanan, kecepatan, dan energi pada fluida yang mengalir. Prinsip ini menyatakan bahwa semakin besar kecepatan aliran fluida, maka tekanan fluida akan semakin kecil. Pada kincir air, penerapan hukum Bernoulli terlihat ketika air yang mengalir mengubah energi potensial menjadi energi kinetik. Energi tersebut digunakan untuk memutar bilah kincir. Semakin cepat aliran air, semakin besar energi yang dihasilkan sehingga putaran kincir menjadi lebih cepat.